Senjata jenis airgun dan airsoft gun belakangan menjadi perhatian masyarakat. Hal itu lantaran Polri memastikan senjata yang digunakan Zakia Aini, terduga teroris yang menyerang Mabes Polri beberapa waktu lalu, berjenis airgun. Selain itu, pengemudi Fortuner Cowboy Muhammad Farid Andika yang menunjukkan senjatanya dengan kesengajaan. Lalu sebenarnya bagaimana pengawasan penjualan senjata itu? Lalu bagaimana regulasinya? Kita akan membahasnya bersama Sekjen PB Perbakin, ada Fitrian Yudiswan Darta. Selamat sore Pak Firtian. Selamat sore. Baik Pak Fitrian, pertama saya ingin menanyakan dua jenis senjata yakni airgun dan juga airsoft gun jadi perhatian masyarakat belakangan ini. Sebenarnya bagaimana bentuk pengawasan dari penjualan senjata-senjata tersebut? Jadi sebenarnya kalau kita berbicara, jadi ada dua hal yang berbeda nih, airgun dan airsoft gun, ya kan? Airgun ini adalah senjata angin tekanan tinggi, sedangkan airsoft gun itu senjata angin tekanan rendah. Nah, di Perbakin itu kita menggunakan airgun yang dipakai untuk kegiatan kejuaraan-kejuaraan yang Olympic number. Karena airgun sendiri itu sebenarnya senjata yang menggunakan prinsip pneumatik, ya, yang penembakannya dengan peluru, kemudian dengan menggunakan tekanan udara atau air press. Nah, kemudian ukuran pelurunya juga berbeda dengan airsoft gun. Kalau di airgun itu pelurunya kaliber 177 atau 4,5, jadi kaliber yang umum itu 4,5, dan kaliber 5,5 mm. Itu biasanya terbuat dari bahan timah. Sedangkan airsoft gun itu senjata angin dengan tekanan rendah. Kemudian dia penggeraknya dengan piston atau pengongkang, bisa dengan spring atau dengan per gitu ya. Kemudian dia digerakkan dengan motor, itu untuk airsoft gun yang jenis elektronik. Nah, dia menggunakan tekanan gas yang sangat soft, jadi tekanan rendah, itu bisa berbentuk freon. Kemudian dari segi pelurunya itu dia menggunakan peluru bulat, ukuran 6,6 mili. Pak Fitrian, mohon maaf saya potong. Lalu bagaimana sebenarnya pengawasan penjualannya? Apakah memang dari jenis-jenis yang sudah Anda jelaskan tadi ini sebetulnya bebas beredar, ataukah mungkin ada regulasi atau pembatasan-pembatasan? Seperti apa sebetulnya? Jadi gini, untuk airgun itu bisa kita beli di Perbakin atau di toko yang ada di lapangan tembak di Perbakin. Itu kita punya importir untuk airgun. Sedangkan untuk airsoft gun saya tidak tahu. Karena airsoft gun itu tidak kita pakai di Perbakin. Oke, artinya bisa dibeli oleh siapa saja Pak Fitrian? Kalau untuk airgun bisa dibeli, asal dia menunjukkan bahwa dia atlet, itu dia bisa beli. Biasanya untuk airgun itu yang beli adalah klub menembaknya atau pengurus Perbakin di kabupaten kota atau provinsi. Jadi dia biasanya cara belinya seperti itu, karena akses untuk mendapatkannya juga dia nggak tahu kan kalau masyarakat umum. Jadi mereka selalu berhubungan dengan Perbakin. Berarti syaratnya apa aja tuh Pak biar mendapatkan senjata tersebut? Apakah mungkin butuh surat khusus atau mungkin surat izin dari kepolisian untuk mendapatkan atau membeli airgun? Untuk sementara untuk airgun itu tidak diperlukan. Cukup dia adalah di bawah naungan klub menembak yang ada di naungan Perbakin, itu juga sudah bisa membeli airgunnya. Jadi katakan saya anggota klub menembak yang di bawah naungan Perbakin Kota Surabaya. Nah, cukup dengan itu saya bisa membeli airgun. Karena airgun ini memang ya bersifat basic. Kalau di Perbakin itu dia bersifat basic. Jadi dasar untuk belajar menembak sebelum ke api itu harus ke airgun dulu. Oke, Pak Fitrian, untuk kasus airgun yang dimiliki oleh Zakia Aini, ini kan didapatkan dengan cara ya membeli secara online. Apakah memang pengawasannya bisa dibilang sangat minim untuk penjualannya secara online atau seperti apa?
Jadi memang semua stakeholder itu harusnya bekerja sama ya. Kalau kita bilang bahwa itu peranan dari Perbakin juga tidak bisa, karena marketplace sendiri itu juga harus menseleksi. Karena selama ini marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, itu mereka tidak menseleksi penjualnya. Sebagai contoh nih, saya beli amplifier kemarin, duit udah saya transfer, tapi tetap aja barangnya nggak kekirim. Artinya mereka tidak mempunyai ini juga saringan untuk menempatkan penjual-penjual yang memang punya kredibilitas. Jadi ya mau gimana lagi. Jadi sekarang sebenarnya kalau kita ngomong Perbakin sudah memberikan informasi baik melalui media sosial, melalui IG, melalui Facebook, itu semua sudah jelas. Sehingga masyarakat yang ingin membeli atau ingin menjadi anggota Perbakin itu harusnya banyak untuk mencari informasi seperti apa dan bagaimana klub yang dia harus bergabung. Oke, artinya marketplace juga harus ambil andil dalam penjualan tersebut. Pak Fitrian, kemudian terkait dengan masalah kartu Basis Shooting Club, ini kartu keanggotaan dari Perbakin yang kemudian dimiliki kedua pelaku. Ini kita berbicara soal kemarin yang dikatakan Zakia yang merupakan penyerang Mabes Polri, dan juga satu lagi yang baru hangat diperbincangkan adalah terkait dengan Andika, ini yang masih dikatakan sebagai Andika Koboi lah, seperti itu. Sebetulnya tanggapan dari Anda seperti apa? Kalau menurut saya, jadi Basis Shooting Club itu adalah klub ilegal, ya. Klubnya aja sudah ilegal, ya otomatis anggotanya juga ilegal, karena Basis Shooting Club itu tidak menjadi anggota Perbakin. Artinya dia ilegal dan dia mempunyai banyak pelanggaran dengan mencantumkan logo Perbakin pada KTA-nya dia. Nah, jadi sebenarnya klubnya aja sudah ilegal, apalagi anggotanya. Artinya sudah dibubarkan dong Pak, kalau apa gimana? Sudah dibubarkan, dia sudah dibubarkan lama oleh Pemprov Perbakin DKI. Tapi ya karena oknum mungkin oknum, jadi dia memanfaatkan momen untuk mencari duit dari marketplace. Karena kalau saya melihat kebanyakan dari mereka itu beli di marketplace yang gampang, ya kan, kemudian persyaratannya nggak terlalu banyak. Tapi kalau di Perbakin, KTA, ya, kartu tanda anggota Perbakin, persyaratannya banyak. Sangat banyak. Dia harus lulus sertifikasi, lulus penataran, baru itu kita berikan KTA Perbakin. Karena sebenarnya kalau kita berbicara anggota Perbakin, saya yakin mereka tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Karena apa? Karena mereka sudah dibekalin pada waktu penataran, ya. Sebelum mereka kita beri KTA, mereka diberi penataran dulu, diberi teori. Diberi aturan-aturan yang mengikat mereka agar mereka tidak menyalahgunakan senjata. Setelah itu mereka kita uji secara ujian tertulis. Habis ujian tertulis, mereka kita uji secara praktek. Bagaimana mereka handling senjata, bagaimana mereka mengarahkan senjata, bagaimana mereka mengetahui tentang safety senjata. Jadi secara psikologi maupun secara aturan, orang yang mengerti tentang aturan tersebut akan takut untuk menyalahgunakan KTA maupun menyalahgunakan senjata yang dia miliki, gitu. Oke, Pak Fitrian, artinya untuk masuk bergabung dengan Perbakin itu punya step by step-nya, jadi bisa dikatakan sangat ketat untuk menjadi anggotanya. Lalu kemudian artinya kalau sudah punya kartu keanggotaan atau KTA itu artinya bebas untuk membeli senjata yang tadi Anda sebutkan? Jadi dia bisa membeli senjata yang dia inginkan sesuai dengan disiplin sertifikasi dia. Jadi contoh nih, saya lulus sertifikasi tembak reaksi. Saya tidak bisa membeli senjata berburu karena saya tidak memiliki sertifikasi berburu. Begitu juga sebaliknya. Jadi tergantung sertifikasi atau penataran yang dia telah ikuti.
Oke, berarti harus Gitu. ada sertifikasi dulu baru bisa kemudian membeli satu jenis senjata. Begitu ya Pak ya, sebagai afirmasi? Betul, itu pun tidak secara langsung bisa karena semua tahapannya harus dilalui lagi. Jadi sudah lulus sertifikat ya, kemudian mengajukan surat rekomendasi lagi kepada Perbakin untuk bisa direkomendasikan kepada Polda setempat. Nah, begitu nyampe di Polda setempat, Polda akan meminta persyaratan tes kesehatannya, tes psikologinya, kemudian SKCK-nya. Kalau semuanya sudah lengkap, Polda akan menerbitkan surat rekomendasi kepada Mabes Polri. Oke, Nah, semuanya tergantung Mabes Polri. oke baik. Tapi kan tahapannya sudah mulai banyak nih, tahapan yang cukup rumit menurut saya. Iya. Oke, Pak Fitri yang terakhir, pesan untuk warga atau mereka yang masih memiliki KTA Basic Shooting Club ini. Pesan untuk teman-teman yang sudah bergabung di Basic Shooting Club, segera bakar KTA Anda. Karena KTA Anda ini ada KTA ilegal. Ya, bergabunglah kepada klub menembak yang sudah diakui atau di bawah naungan Perbakin di kota Anda. Dimanapun di seluruh Indonesia pasti ada. Oke. Itu pesan saya kepada teman-teman yang sudah memiliki KTA Basis Shooting Club atau teman-teman yang sudah memiliki KTA Shooting Club tetapi masih menggunakan logo Perbakin. Ya, Oke. ini dihindari. Baik. Karena kalau klub yang sudah terdaftar pasti menghindari untuk tidak memakai logo Perbakin. Karena Oke. logo Perbakin ini memang mempunyai harga jual ya. Baik, Pak Fitrian, artinya segera mendaftarkan diri pada segera mendaftarkan diri pada keanggotaan yang bisa dikatakan sah atau valid. Iya, secara resmi. Ya, oke, baik. Pak Fitrian, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Iya, Mbak Patricia.